Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, setiap anak memiliki keistimewaan. Anak yang kita anggap dulu anak yang bodoh, anak yang malas, anak yang tidak berprestasi di sekolahnya, mungkin suatu hari nanti dia menjadi anak yang sukses dan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Atau mungkin sebaliknya, dulu anak itu rajin, pintar di sekolah, yang membanggakan kedua orang tuanya, yang membanggakan guru-gurunya, namun suatu saat anak-anak itu tidak bermasa depan cerah. Seperti dalam kisah berikut ini. Ada seorang anak yang bernama Doni. Dia mempunyai 2 orang adik dan seorang ayah yang bekerja keras, berdedikasi tinggi. Dia disiplin dalam menerapkan ilmunya. Dan mempunyai seorang ibu rumah tangga yang sangat menyayangi anak-anaknya. Pada suatu hari, Doni dipukuli oleh ayahnya, dipukul keras-keras oleh ayahnya, sambil Doni meraung-raung menangis, ampun ayah, maafkan Doni ayah. Namun ayahnya tidak menghiraukan tangisan Doni. Sambil memukul-mukul, tidak cukup memukul sebegitu saja, ayah Doni ke kamar mengambil raket nyamuk dan kembali lagi memukul Doni dari kaki, punggung, sambil membabi buta, sambil berkata-kata kasar. Dasar anak tidak tahu diri, tidak menurut kepada orang tua. Anak yang sukanya memalukan kedua orang tuanya. Doni menangis kembali, meraung-raung, ampun ayah, hari ini Doni tidak bisa membanggakan orang tua ayah, ampun ayah. Sambil melihat kepada sang ibu, seakan dia minta bantuan dan minta pertolongan kepada ibunya. Namun apalah daya ibunya tidak mempunyai kuasa untuk menahan suaminya, untuk menghentikan siksaan itu kepada anaknya. Betapa dia tahu tabiat suaminya ketika sedang menyiksa anak ini. Dan suatu ketika ayahnya sambil membentak-bentak anaknya, kemudian dia kelelahan menyiksa anaknya ini, kemudian berhenti menghampiri ibunya. Hai istriku, ajari anak ini supaya dia tidak bodoh, supaya dia tidak malas, supaya dia membanggakan orang tuanya. Begitu kata ayahnya sambil dia kembali ke kamar dan menutup pintunya rapat-rapat. Kemudian sang ibu memeluk anaknya, memeluk erat-erat anaknya, dan anaknya sambil menangis, ampuni bunda, maafkan bunda, Doni tidak bisa membanggakan ibunda dan ayah. Padahal Doni kan sudah rajin belajar bunda. Tetapi kenapa Doni tidak bisa pintar seperti adik-adik bunda? Iya nak, besok kita belajar lebih giat lagi ya. Begitu kata ibunya. Doni tidak bodoh kok, Doni pintar kok. Ya nak ya, kita belajar lebih giat lagi. Begitu hibur ibundanya. Kemudian malam itu Doni tidur bersama adik-adiknya. Doni tertidur, tetapi adik-adiknya dibuat kaget ketika Doni mengigau. Bunda, maafkan ayah, Doni tidak bisa membanggakan kedua orang tua Doni. Begitu sambil mengigau keras-keras. Badannya demam sekali. Kemudian ibunya khawatir dan memeluk Doni erat-erat. Kemudian ayahnya kembali melihat Doni dan memanggil dokter untuk mengobati Doni. Hari terus berlanjut. Rupanya ayah Doni masih menyimpan rasa malu. Suatu ketika ayahnya berkata, wahai istriku, Doni kita bawa ke pesantren. Di sana dia akan lebih baik, di sana akan belajar lebih giat lagi supaya tidak memalukan kedua orang tuanya.
Doni tertegun melihat pernyataan ayah Doni. Kemudian Doni berlari kepada ibunya. Bunda, saya tidak ingin ke pesantren, Bunda. Bagaimana saya hidup di pesantren kalau tidak ada Bunda? Bunda kan tahu kan, Doni tidak bisa hidup tanpa Bunda. Sabarlah ya nak, sabar. Kemudian ayah Doni membawa Doni ke pesantren. Di pesantren Doni dididik dengan giat, Doni dididik dengan ala santri. Kemudian sepengetahuan Doni melihat perubahan yang signifikan. Pada mulanya Doni bangun tengah malam, menengadahkan tangannya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan buat ayah bundanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua hamba ya Allah. Ampunilah ya Allah, sambil menangis. Kemudian ibunya pun meneteskan air mata melihat perubahan Doni yang signifikan. Salat 5 waktunya tepat, kemudian dia rajin berpuasa. Pada suatu hari, bertahun-tahun Doni berada di pesantren. Sekembalinya dari pesantren, Doni pulang dengan niat untuk melanjutkan kuliah. Lagi-lagi Doni dihambat oleh ayahnya sendiri. Dengan otak seperti ini mau ke kuliah, tidak bisa. Tidak usah kuliah, bekerja saja supaya hidup mandiri. Kemudian Doni pun merasa berkecil hati melihat perlakuan ayahnya. Kemudian Doni pun pamit kepada ibundanya dan adik-adiknya. Ibunda, adik-adik, tolong jangan tinggalkan sholat. Tolong jangan tinggalkan beribadah. Mungkin Doni tidak bisa menjaga bunda, tapi ada Allah yang senantiasa menjaga bunda dan adik-adik. Janjilah untuk selalu giat beribadah. Doakan Doni, semoga Doni suatu hari nanti bisa membanggakan ayah dan bunda. Maka pergilah Doni. Setiap kali dia menelpon dan mengabari yang ada di rumah. Suatu ketika perubahan keluarga Doni, ayahnya diangkat menjadi seorang pejabat yang kaya raya dan mewah. Kemudian apa yang terjadi di rumah? Jabatan ayahnya yang mewah tanpa memikirkan keadaan Doni di luar sana. Tapi keadaan kemudian menjadi terbalik. Ternyata ayah Doni tersangkut kasus korupsi. Semua harta yang telah disita oleh polisi. Dan kemudian ayah Doni dipenjara. Selama Doni pergi, ayah dan ayahnya dipenjara, kemudian ibunya dan adik-adiknya mengontrak di suatu rumah yang kecil. Di saat itulah ibunya sangat merindukan Doni. Kemudian ada kata-kata di pintu, Assalamualaikum. Siapa yang datang? Yang datang adalah Doni. Dia datang tepat waktu. Dia datang di masa titik terendah pada keluarganya. Itulah yang menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, sehingga Doni bisa membuat keluarga itu menjadi cerah kembali dan Doni menjadi tulang punggung keluarga tersebut. Dari kisah ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa janganlah kita sekali-kali menghardik anak, mencaci maki anak. Biarkan anak sesuai dengan perkembangan dan kemampuannya. Mulai sekarang minta maaflah pada anak-anak yang kita perlakukan tidak adil, kita caci maki, kita hardik. Minta maaflah pada anak-anak kita. Dan senantiasalah berdoa, semoga anak-anak kita diberikan anak yang soleh solehah, anak-anak yang menjadi penyejuk hati dan penyejuk mata. Ingat, setiap anak adalah istimewa. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang nakal, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.